persaingan hegemoni yang sangat berbahaya, memicu perang dunia ketiga. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan menyerang Iran. Kalau menyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Nah, kita harus hati-hati. Dan untuk itulah saya selalu mengajak, mari kita rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama. Kutipan yang tadi Anda saksikan merupakan ucapan Presiden pada April 2025 lalu. Ini tentu saja membuat heboh publik, lantaran Presiden mengatakan bahwa masalah dengan Iran bisa membawa perang dunia ketiga. Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang dilanda kekhawatiran karena adanya perang nuklir antara Iran dan Israel, ditambah keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung upaya Israel menggagalkan program nuklir Iran. Di sisi lain, pada minggu lalu Presiden Prabowo lebih memilih untuk bertemu Presiden Vladimir Putin dalam kunjungan kenegaraannya ke Rusia dibandingkan menghadiri KTT G7. Kira-kira apa yang menjadi pandangan dan juga sikap Presiden Prabowo dalam konflik ini? Selengkapnya dalam Apa Kata Istana bersama saya, Elisa Sinaga. Perang Israel-Iran pecah sejak Jumat. Adapun awal mula konflik ini adalah ketika Israel melakukan agresi militer ke situs-situs militer dan nuklir ibu kota Iran, Teheran. Adanya serangan balik dari Iran dengan menjatuhkan ratusan drone dan rudal hingga menembus sistem pertahanan canggih milik Israel yang disebut Iron Dome mengejutkan dunia. Tetapi serangan-serangan kecil-kecilan yang selalu bermunculan menyerang Israel yang tidak pernah bisa menembus Iron Dome itu adalah merupakan kajian bagi Iran. Bagaimana caranya nih serangannya ke situ untuk menembus itu. Itu sebabnya pada tanggal berapa itu serangan masif yang oleh Iran itu luar biasa. Karena apa? Dia menyerang dengan sistem rudal balistik ya. Rudal balistik itu dia keluar atmosfer dulu baru masuk kembali ke sasaran yang sangat presisi ya. Tapi dia sekaligus jarak menengah, jarak jauh dan juga jarak pendek yang mengangkut ratusan drone. Sehingga sebegitu rapatnya Iron Dome tembus juga akhirnya. Perang nuklir Israel-Iran membuat beberapa tokoh militer di Indonesia turut buka suara. Salah satunya Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam cuitan di akun X-nya, SBY menyebut bahwa situasi di Timur Tengah sudah out of control. Menurut SBY, ada 5 tokoh dunia yang disebutnya sebagai strongman untuk meredakan konflik Israel-Iran. Yang pertama adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Yang kedua adalah pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Yang ketiga, Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yang keempat, Presiden China Xi Jinping. Dan yang kelima, Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada 18 hingga 20 Juni lalu, Presiden Prabowo bertolak ke Rusia untuk menghadiri Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg 2025 dan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pernyataan pers bersama, Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia dan Rusia memiliki kesamaan di bidang internasional, yakni sama-sama menghormati kedaulatan negara lain. Yang internasional
Sebagaimana tadi disampaikan Presiden Putin, Indonesia dan Rusia memiliki banyak sekali pandangan yang sama. Kami menghormati kedaulatan setiap negara. Kami ingin menyelesaikan semua masalah dengan damai, dan kami selalu ingin mengutamakan kolaborasi daripada konflik. Senadanya Putin dan Prabowo dalam menyuarakan perdamaian dunia menjadi sesuatu yang menarik. Lantaran sebelumnya, Putin tegas menyampaikan bahwa Rusia tak akan diam jika ada yang mengganggu Iran. Pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah menilai bahwa Putin sudah tak meragukan lagi kredibilitas Indonesia dalam menjaring perdamaian dunia. Jadi maksud dengan Putin kan maksudnya jangan kita terlibat ya dalam urusan konflik itu secara militer kan. Tapi kan Putin tidak menolak kalau Indonesia terlibat dalam upaya sama-sama mengupayakan perdamaian antara Israel dan Iran. Dan saya yakin pikiran Putin itu, karena Putin sudah tahu bagaimana kredibilitas Indonesia dalam menjaring perdamaian dunia. Jadi saya pikir kedekatan Indonesia dengan Iran konteksnya adalah perdamaian, bukan mendukung ataupun merendahkan secara diplomatik maupun politik. Not because I did not respect. Presiden pun tak menampik bahwa misi diplomatiknya ini adalah untuk menyerukan perdamaian dunia. Mengingat Rusia memiliki peran yang besar dalam konflik Israel-Iran. Ya, tentunya pengaruh Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya, semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Meskipun Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih memilih datang ke Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg 2025 dibandingkan KTT G7, lantaran sudah terlebih dahulu berkomitmen hadir di forum ekonomi tersebut. Namun, keputusan Presiden itu dinilai merupakan suatu keputusan yang tepat. Banyak sekali perjanjian investasi, kerjasama pendidikan, kerjasama transportasi, kerjasama pendidikan di bidang sains, teknologi, environment and mathematics. Itu banyak sekali perjanjian yang terwujud, bahkan melibatkan juga Danantara. Karena kalau Presiden datang ke G7, ya beliau hanya lihat-lihat saja, begitu. Negara tersebut tidak hanya akan menyimak apa yang dikatakan oleh Indonesia, jadi tidak akan menjadikan itu pelajaran bagi mereka. Jadi juga nanti akan repot. Untung Presiden Prabowo tidak ke sana. Kalau ke sana beliau akan ditanya oleh dunia, tanggapannya seperti apa. Dan memang dapat dibenarkan kunjungan ke Rusia tersebut sangat penting bagi masa depan Indonesia. Dan blessing in disguise, Pak Prabowo larinya ke Rusia. Serangan yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Iran pada Sabtu dan Minggu lalu membuat situasi di Timur Tengah semakin runyam. Dunia pun menghadapi dampak yang cukup kompleks akibat hal ini, mulai dari pelemahan dolar hingga kenaikan harga minyak mentah secara global. Adapun langkah Presiden Prabowo dalam menyerukan perdamaian dunia dan mendekati negara adik kuasa potensial, dalam hal ini Rusia, untuk menurunkan tensi terkait konflik ini sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Burung merpati terbang ke awan sehingga sebentar di dahan cemara. Perang membara Israel-Iran, Istana bicara, serukan perdamaian segera. Elisa Sinaga, Muhammad Reza, jurnalis NTV, melaporkan.